Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita mengambil fawaid dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, itu Fadhailul Quran. Kita masuk pada bab majaa fi taqdimi ahlil Quran wa ikramihim. Bab tentang mendahulukan Al-Quran dan pemuliaan terhadap yaitu ahlul Quran. Al-Quran memiliki hak-hak untuk didahulukan sebelum yang lainnya, dan memiliki pemuliaan-pemuliaan yang Allah dan Rasulnya berikan yang menunjukkan ini keutamaan daripada para penghafal Quran, orang mereka paham dan mahir terhadap Al-Quranul Karim. Dikatakan bahwa oleh beliau riwayat wa kana al-qura ashabu majlisi Umar. Wa kana al-qura adalah qura, para qura ashab majlisi Umar. Mereka adalah para penyerta di majlisnya Umar. Para penghafal Quran, orang mereka mahir, paham tentang Al-Quranul Karim. Mereka adalah para anggota majelisnya Umar, majlis musyawarahnya Umar. Kahulan kanu aw syababan. Baik itu yang tua maupun yang muda. Di sini seorang pemimpin yang akan banyak memberikan keputusan-keputusan kepada atau untuk rakyatnya membutuhkan anggota musyawarah, membutuhkan anggota majelis musyawarah. Dan anggota musyawarahnya Umar ini adalah para ahlul Quran, sehingga akan memberikan masukan-masukan terbaik, akan memberikan saran-saran yang terbaik, karena mereka adalah orang paham Quran. Maka pemimpin itu yang penting pitonahnya. Siapa yang mengelilingi mereka? Kalau orang yang mengelilingi mereka itu para dajjal, para syaitan, orang mereka memiliki pemikiran yang rusak, maka arah-arahnya juga arah-arah syaitania, arah-arah syaitan. Dijerumuskan ke dalam perkara-perkara jahiliyah yang merusak. Mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip agama yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka tidak akan memberikan masukan-masukan yang terbaik. Beda ketika anggota majelisnya adalah anggota majelis. Ini orang-orang mereka faham Quran, alim, rabbani, saleh. Maka anggota majelis yang buruk itu diantara yang pertama orang-orang bodoh. Bodoh tentang agama. Dia tidak akan memberikan saran-saran yang terbaik. Memang tidak semua harus ahli agama, karena dibutuhkan ahli kedokteran, ahli pemerintahan, strategi segala macam. Tapi agama sebagai dasar. Boleh memasukkan mereka para ahli, karena perkara-perkara itu penting harus diserahkan kepada ahlinya. Tapi nggak boleh keluar dari koridor agama. Harus ada ulamanya yang mereka betul mendampingi, mengarahkan, sehingga akan betul-betul terarahkan pada perkara yang terbaik. Yang kedua, anggota majelis yang mencelakakan adalah al-bidah. Para pemilik pemikiran yang menyimpang. Mereka para dajjal. Al-bidah rata-rata, yang namanya al-bidah, alul ahwa,
justru akan mengarahkan kepada para penguasa kepada bid'ah-bid'ah yang menyimpang, anti kepada tauhid, anti kepada sunnah. Dan al-bid'ah ini sering menjadi para penjual agama. Sehingga sering menjadi orang mereka ambisius pada perkara dunia. Ketika bersama dengan penguasa, banyak mereka menjadi penjilat-penjilat penguasa. Sehingga bukan mengarahkan dan menuntun kepada kebaikan-kebaikan, tapi justru mereka menuntun kepada perkara-perkara yang buruk, yang rusak, bid'ah-bid'ah dan mengekor kepada hawa nafsu. Ulama Ahlussunnah mereka juga banyak mendampingi para ulama, para penguasa, tapi mereka mengarahkan, membimbing, mengarahkan, tidak menjilat dan mencari dunianya. Ini adalah para ulama salaf yang mereka telah bagaimana betul-betul menjadi para penegak agama, para pembimbing umat, termasuk pembimbing para penguasa. Maka anggota majelis musyawarahnya Umar adalah para qurra. Para qurra. Kemudian dibawakan beberapa riwayat di sini. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah. Mengimami suatu kaum yang paling paham, paling pandai terhadap kitab Allah. Yang paling paham, paling pandai, aqra' terhadap kitab Allah Ta'ala. Fa in kanu fil qira'ah sawa. Kalau dalam qira'ahnya itu sama, kepandaiannya, kefahamannya dengan Quran sama, fa'lamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang sunnah, yang paling tahu tentang sunnah. Fa in kanu bis sunnati sawa, kalau mereka dalam hal sunnah itu sama pula, fa'aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa, fa'aqdamuhum sinnan, kalau hijrahnya sama-sama pula, maka yang lebih tua umurnya. Wa fi riwayatin salaman, yang paling lebih dulu masuk Islamnya. Dalam riwayat yang dibawakan berikutnya, wala ya ummanna ar-rajula fi sultani wala yaqudu fi baitihi ala takrimati illa bidni. Jangan seorang mengimami dia mengimami seorang dalam kekuasaannya. Artinya nggak boleh menggeser yang sudah menjadi kekuasaan seorang. Yang sampai dia menggeser imam tertentu yang sudah menjadi imam tetap di situ, lalu dia geser. Kecuali dengan izinnya. Jangan pula seorang duduk di sebuah tempat ketika bertamu tanpa kecuali dengan izin tuan rumahnya. Jadi kalau ada tempat khusus yang biasa diduduki oleh tuan rumah, maka jangan kita duduk di situ kecuali dengan izin tuan rumah tersebut. Riwayat ini, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mengajarkan kepada kita yang pertama, keutamaan para qurra di hadapan para penguasa yang saleh. Penguasa yang saleh akan menjadi akan mencari pendamping anggota musyawarah yang alim, yang rabbani, agar mereka bisa diajak bermusyawarah dengan bimbingan-bimbingan agama, ada ketakwaannya kepada Allah SWT, sehingga arahannya arahan-arahan yang berkaitan dengan ilmu, baik itu yang tua maupun yang muda. Ini penting. Sehingga hendaknya orang yang memangku keputusan, kebijaksanaan, dia mencari bitonah yang baik, yang saleh, yang alim, yang tahu agama, yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang mereka sekelilingnya dajjal, para setan,
yang hanya yaitu mencari dunia dan memberikan masukan-masukan yang rusak, tidak memberikan masukan-masukan yang maslahat. Yang kedua, ini keutamaan Ahlul Quran di mana mereka didahulukan. Di antaranya ketika berkaitan dengan masalah imam sholat. Imam sholat itu yang pertama didahulukan yang aqra, yang paling paham, paling pandai, paling pintar, paling fasih terhadap Al-Quran. Sehingga mereka orang betul-betul paham tentang masalah ini agama. Karena ini berkaitan dengan jabatan agama, imam. Harus tahu bagaimana ya ini menjadi imam yang benar. Kalau seandainya orang mereka ini sama-sama dalam hal bacaannya, maka didahulukan mana yang lebih duluan hijrah. Fa in kana qira'atuhum sawa fa aqdamuhum hijrah. Yang paling duluan hijrah. Kalau ternyata hijrahnya sama pula, maka yang paling tua umurnya, yang paling utama umurnya. Kalau umurnya sama, dan yang lainnya, yang paling duluan masuk Islam. Ini adalah urut-urutan ketika seorang mengangkat ini seorang imam. Sehingga imam membutuhkan orang mereka betul-betul paham Al-Quran atau orang mereka memiliki kefahaman tentang Al-Quran, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling paham tentang isi kandungan Qurannya. Ini adalah yang paling berhak untuk mereka dijadikan yaitu imam. Paling berhak dijadikan yaitu imam. Karena imam membutuhkan orang mereka paham tentang masalah itu hal ihwal yang berkaitan dengan masalah keimaman dalam sholat. Maka orang yang mereka dijadikan imam atau seorang imam itu hendaknya dia ini yang pertama tahu diri. Menimbang dirinya apakah dia layak jadi imam atau enggak. Sebuah kesalahan yang sangat fatal di sebuah masjid. Orang menjadikan imam itu bukan lagi pertimbangannya masalah kealiman agama, kefahaman agama, kefasihan baca Quran. Tapi pertimbangannya diantaranya karena dia nyumbang cukup banyak ke masjid tersebut. Sampai terkadang ada sebuah masjid, orangnya kaya, banyak memberikan sumbangan ke masjid. Lalu karena nggak enak rasanya, dia jadikan pula sebagai imam rawatib, giliran. Sedangkan orang ini nggak bisa baca Quran, baca Qurannya pakai Latin, waduh, bacanya nggak karuan, panjang pendeknya, pelafatannya, ya hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Ini kesalahan yang sangat besar. Enggak boleh. Kalau dia nyumbang ya karena hartanya itu adalah karena dia punya harta. Tapi kalau jadi imam jangan boleh jadi kemudian pertimbangannya itu. Ini kesalahan besar sang takmir. Bisa merusak bacaan. Coba membayangkan Fatihahnya bacaannya rusak-rusakan. Ya bisa nggak sah sholatnya itu. Ini adalah kasus nyata di sebuah masjid. Maka takmir masjid harus paham bagaimana cara mengatur masjid. Cara meletakkan tugas-tugas pada ornamen masjid. Imam, muadzin, segala macam. Demikian juga kadang-kadang ya kadang masalah juga ini muadzin juga. Muadzinnya sudah kayak mau mati ini. Suaranya, kemudian macam-macamnya.
Ini semuanya musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau nggak ada orang lain sih nggak masalah, tentu ini sebuah keterpaksaan, darurat ibaratnya. Tapi kalau banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda, yang Masya Allah, tapi hanya karena ini kayak juru kunci yang paten itu, Masya Allah, digeser itu kayak kiamat. Ini adalah kadang-kadang ya jadi masalah juga. Tapi masih ada perbaikan. Seorang imam hendaknya dia tahu diri, dianya layak menjadi imam atau ini enggak. Termasuk kalau kita walaupun ahli, tapi kalau jadi tamu enggak boleh tahu-tahu nyelonong. Nyelonong kemudian menjadi imam tanpa ada izin dari yang biasa mengimami rawatib. Ini juga tidak tahu adab yang seperti ini. Kalau ada penguasa yang paling berat menjadi imam adalah jadi penguasa. Sehingga sangat diutamakan orang mereka ini tahu tentang hal ihwal, ini Quran, bacaannya, hafalannya, kemudian kefahamannya, sehingga menjadi imam yang dicintai karena faham dan berakhlak tentang Al-Quran. Seorang imam hendaknya dia ya sudah layaknya tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Kacau nanti kalau dia nggak tahu tentang hukum masalah sholat. Kalau nanti pas lupa bagaimana, harus sujud sahwi bagaimana, sujud tilawah bagaimana, atau kapan sujud tilawah. Ini semuanya harus paham. Sehingga hal ihwal yang berkaitan dengan pernak-pernik masalah sholat itu dia ini paham. Jangan sampai nanti dia membawakan sholat dengan cara ya ini nggak karuan kalau ada kasus-kasus tertentu. Karena nggak paham nggak bisa mengatasi. Kemudian seorang imam dia hendaknya betul-betul perhatian dengan masalah jamaah. Di antaranya meringankan sholat, apalagi dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Yang Nabi pernah wasiatkan kepada para imam, idza shalla ahadukum linnas, kalau di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif, hendaklah dia ringankan salatnya itu. Ini khususnya di masjid-masjid yang memang makmumnya itu campuran. Beda dengan masjid yang memang makmumnya khusus. Pusat yang banyak kompleks, sebuah kompleks yang sudah tertata, berfaham agama, kemudian mereka orang-orang yang lebih homogen keadaannya, bisa diajak sholat panjang. Tapi kalau sangat kompleks, apalagi masjid safar umpamanya juga, maka ia diringankan. Fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal kabir. Karena di tengah-tengah mereka itu ada orang yang sakit, orang yang lemah, kemudian orang yang sudah tua. Wa idza shalla li nafsi falyutil masya'a. Kalau dia salat sendirian sih, kata Nabi silahkan diperpanjang semaunya. Mau 1 rakaat 1 jam, ya monggo-monggo aja. Tetapi kalau berkaitan dengan orang banyak, maka hendaklah dia betul-betul memperhatikan kepentingan yaitu para makmum. Kemudian juga imam itu hendaknya dia meluruskan shofnya para yaitu makmum. Dia lihat dulu. Imam kita kadang-kadang enggak perhatian sama sekali. Apalagi imam kampung. Apalagi yang tidak pernah dijadikan sholat makmumnya itu. Shofnya sudah enggak karuan, shofnya itu satu sajadah, satu orang, sajadahnya 1 meter sendiri jaraknya, sehingga lubang-lubang shofnya itu banyak banget, apalagi model feodal, sudah sajadahnya besar, kalau diinjek itu dianggapnya yaitu dia menghinakan, merendahkan, atau mengambil haknya orang, repot gitu itu, maka ada pendidikan. Imam harus mendidik makmum, memahamkan kepada makmum, mengarahkan pada makmum. Kadang imam juga dia hanya formalitas
Ini sawu sufufakum. Sawu sufufakum, rapatkan sopnya, luruskan sopnya. Rapat dan luruskan. Tapi enggak tengok kepada makmum. Makmumnya juga, imamnya ngomong bahasa Arab kayak gitu, yang penting menjawabnya sami'na wa ta'na. Tapi prakteknya sopnya itu enggak karuan, ring jempalit, jaraknya 0,5 meter, 1 meter. Ini enggak saling nyambung antara imam dengan makmum. Enggaknya memperhatikan hal yang demikian. Ini imam. Demikian juga para imam meletakkan di belakangnya itu orang yang sudah balik dan berilmu. Kalau ada kesalahan bisa negur, dia bisa nyimak dan negur. Sehingga juga perlu diatur softnya. Kemudian ada sutroh, membuat sutroh. Kalau kita salat sendirian, kalau jamaah sutrohnya adalah ini imam. Dan imam juga ingatkan jamaah diantaranya jangan sampai mendahului ruku dan sujudnya. Banyak banget di masyarakat kita itu makmum-makmum yang mereka ngelirik imam, kemudian gerakannya itu selalu malah mendahului imam. Rukuknya, sujudnya, ini adalah keliru dan ada ancaman sendiri makmum yang mendahului ini imam. Kemudian juga Nabi mengajarkan kepada kita adab tadi. Yang sampai kita ketika bertamu atau kita ke masjid menggeser seorang yang bukan wilayah kita, yang bukan wilayah kekuasaannya. Ya contohnya adalah masjid ada imam tetap, imam rawatib, udah dijadwal. Kita walaupun merasa alim tentang Quran tidak boleh nyelonong jadi imam. Itu akan menjadi adab yang cacat adab. Demikian pula ketika kita bertamu di sebuah rumah, kalau itu tempat itu kita tahu itu adalah tempat yang tuan rumah, tempat yang terhormat, yang biasa menduduki itu hanya tuan rumah, maka kita tidak boleh duduk di situ. Kecuali dengan izinnya. Maka ini baru diperbolehkan. Kemudian hadis yang beliau bawakan berikutnya adalah An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir ibn Abdullah beliau mengatakan, kana Nabi sallam yushmi'u baina rajulaini fi qatla Uhud fi thawbin wahidin. Nabi mengumpulkan antara dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu helai kain. Thumma yaqul, lalu Nabi mengatakan, ayyuhum aktsaru ahdan lil Quran. Di antara dua orang ini mana yang lebih banyak Qurannya? Bacaannya, hafalannya, kefahamannya, belajarnya. Faida usyira lahu ila hadihima qaddamahu fil lahad. Kemudian ditunjuklah ke salah satunya, ditunjukkan usyiralah, disyaratkan, oh ini yang dahuluan, ini yang lebih banyak Qur'annya. Maka qaddamahu fil lahad. Dia yang didahulukan ini masuk liang lahad. Sehingga dalam masalah semasa hidup Al-Quran berkaitan dengan imam, dia yang paling berhak untuk menjadi imam, didahulukan, serba didahulukan. Ketika meninggal dan harus dikuburkan di satu kuburan, bahkan dalam satu kain, maka yang lebih banyak Qur'annya didahulukan. Ini ada bentuk pemuliaan kepada ahlul Quran. Sehingga keutamaan orang mereka memiliki Al-Quran. Hafalannya, kefahamannya. An Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallam qala. Berikutnya riwayat hadits dari Abi Musa al-Ash'ari, Nabi bersabda,
Inna min ijlalillah ikramu di syaibah al-muslim. Sesungguhnya di antara termasuk pengagungan Allah, pemulihan Allah adalah ini kepada seorang muslim yang mereka beruban. Sehingga uban adalah semua termasuk di antara kemuliaan. Wahamilil Quran. Dan yang dimuliakan Allah pula adalah orang yang mereka membawa Al-Quran. Artinya memahami Quran, menghafal Quran. Dia memiliki ilmu tentang Al-Quran. Ghairal ghali fihi wal jafi. Yang tidak hulu, yang tidak jafi. Yang tidak, ya ini meremehkan. Hulu penyimpangan, jafa juga penyimpangan. Wa ikramu di sultan al-muqsid, dan memuliakan para pemimpin yang adil. Sehingga termasuk yang dimuliakan dalam agama ini, dimuliakan Allah Ta'ala, muslim yang beruban. Satu, hamil Quran, pembawa Quran, tapi yang tidak hulu dan tidak jafa. Orang-orang mereka lurus dalam Al-Quran. Tidak hulu. Hulu berlebihan melampaui batas. Umpamanya mensikapi Quran, bertabaruk dengan Quran dengan cara yang batil, dicium-cium, jadikan jimat. Kemudian juga termasuk hulu dalam masalah tajwid, sehingga sangat keterlaluan di dalam masalah meluruskan bacaan. Boleh, tetapi nggak boleh, ini hulu. Atau yang jafa, meremehkan Quran, tidak memperhatikan tajwid, tidak memperhatikan Quran, tidak menghafalkan, tidak memahami, tidak belajar, itu jafa. Bersikap kasar kepada Al-Quranul Karim. Yang seperti ini adalah sesuatu yang ini terlarang. Tidak menjadikan mulianya Ahlul Quran. Kemuliaan Ahlul Quran ketika mereka betul-betul perhatian dengan Quran tanpa hulu dan tanpa jafa. Dia memuliakan Quran sesuai dengan kedudukannya. Al-Quran kalam Allah, kitab Allah, kitab panduan. Bagaimana mengambil Quran sebagaimana yang Allah ajarkan. Menjadikan petunjuk, bimbingan, kemudian bacaan, kemudian menjadi ilmu, menjadi panduan dalam kehidupannya. Dan termasuk yang dimuliakan oleh Allah adalah ini para pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, maka satu di antara 7 golongan yang akan Allah naungi saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Kemudian di antara yang perlu terangkat juga adalah bahwa hamilul Quran, yang maksud dengan pembawa Al-Quran, mereka al-hafidh adalah orang mereka hafal Quran. Hafal Quran. Dan alhamdulillah sekarang banyak taman-taman penghafal Quran. Banyak yang mereka berlomba-lomba menghafalkan Quran. Di kalangan anak-anak, kaum muslimin, yang tua, yang muda. Kemudian al-mutqinu li qiraati. Qurannya itu mutqin. Quran itu mungkin mantap, bacanya mantap, hafalannya mantap, bacanya mantap, mungkin sehingga tidak rapuh. Mudawama ala tilawati, dia terus menerus berusaha untuk membaca Al-Quran. Dia alim dengan Quran dan dia amil dengan Quran, itulah hamilul Quran. Sehingga hamilul Quran atau ahlul Quran bukan sekedar mereka yang pandai membaca Quran atau hafal Quran, tapi termasuk tadaburnya, pengamalannya, ini termasuk ini yang betul-betul diperhatikan oleh seorang mereka, ini sebagai akhlak pembawa Al-Quran. Oleh karena itulah, ini ahlul Quran, hendaknya mereka berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bab yang kedua
yang kita baca dari Fadailul Quran, riwayat-riwayat yang beliau bawakan, di antara kemuliaan Quran adalah Ahlul Quran, orang mereka senantiasa didahulukan. Baik dalam masalah ini imam salat, dalam masalah pengkuburan, bahkan dalam masalah kepemimpinan, Ahlul Quran didahulukan, sehingga di zaman Umar, orang-orang mereka betul ahli Quran, mereka mendapatkan posisi-posisi untuk dia bisa menduduki jabatan-jabatan. Sehingga mereka mengendalikan dengan Al-Quran, bimbingan terbaik bagi yang manusia. Demikian kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.